Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngobrol Pikiran bareng Ghis Khalifah. Hari ini saya alhamdulillah berkesempatan bertemu dengan Pak Sutioso, tapi biasa kami memanggilnya Bang Yos. Saya teringat ada dua hal yang menjadi legasinya Bang Yos selama di Jakarta. Yang pertama adalah yang saya ingat adalah busway. Marah masyarakat ketika jalan dibuat untuk busway. Yang kedua, penutupan lokalisasi prostitusi terbesar di Asia. Dan itu kemudian dirubah menjadi Jakarta Islamic Center. Latar belakangnya gimana tuh Bang? Nah gini, setelah saya jadi gubernur, sialnya jadi gubernur, pas terjadi krisis ekonomi, terus terjadi krisis politik, iya, ditandai dengan lengsernya Pak Harto. Betul. Nah, itu terus terjadi krisis multidimensi. Iya. Itu yang saya alami awal jabatan saya kan. Iya. Saya Oktober 97 dilantik, ini Mei 98, 6 bulan setelah saya dilantik. Jadi periode pertama itu, guys ya, saya nggak mikir mau bangun apa, bagaimana supaya ibu kota ini tetap eksis. Ya, ini ibu kota negara. Jangan sampai para duta besar itu kabur gara-gara kayak begini. Iya. Itu yang utama saya. Itu, ya. Karena itu masalah security menjadi prioritas utama. Kembali harus normal kembali. Nah dalam kondisi kayak begitu, maka kita perlu shock terapi. Yang penting jangan ada yang mati. Itu yang paling penting. Jadi yang pertama kali pada saat Bang Yos menjadi gubernur itu langsung menghadapi masalah krisis gitu. multidimensi ya. Untungnya pensiunan panglima kan, jadinya nggak kaget-kaget, ngerti lah situasi kayak gini harus bagaimana. Akan teruskan Bang Yos. Jadi alhamdulillah ya sis ya, itu dianggap ya ukuran normal itu sangat cepat bisa normal. Iya. Kebetulan juga duit kan tidak ada. Jadi APBD saya pertama itu sih 1,7 T. APBD DKI saat itu 1,7 triliun. Rupiah kita 15-16 ribu full defisit. Artinya bahwa itu duit tidak ada, harga tidak ada. Iya. Kota hancur-hancuran, ya kan? Jadi nggak punya apa-apa. Yang punya apa kita? Duitnya pajak. Pajak itu kalau ekonomi bergulir. Ekonomi itu bergulir kalau sentralnya itu keamanan. Cerita singkatnya, satu periode berarti tahun 2002. 5 tahun kan? Iya. Nah, itu APBD-nya sudah 9,6 T. Dari 1,7 menjadi 9,6. Kita sudah 10.000. Rupiah sudah 10.000. Nah, disitulah aku mulai memikir yang lain. Sekarang eksistensinya bisa kita pertahankan. Sekarang apa? Di antara masalah klasik Indonesia itu, Jakarta itu, 1 banjir, 2 macet, 3 kependudukan. Kalau strategi militer, akulah biangnya. Iya. Tapi begitu aku mau tahu kenapa Jakarta macet, ada biangnya yang lain. Itulah tak kumpulin dari kampus-kampus, bikin tim, gitu kan. Oleh karena itu penyelesaiannya satu, ya kita harus punya kendaraan yang basicnya massal dan representatif. Apa kriteria representatif? 1, aman. Datang pakai komputer, pakai dasi, dingin, nggak ada masalah. Yang kedua, aman. Tidak ada copet, nggak ada deg-degan kita untuk cari. Yang ketiga apa? Tepat waktu. Tepat waktu. Tidak boleh telat sampai ya oke lah 5 menit, oke lah. 10 menit masih, ya oke lah. Tapi lebih dari itu sudah nggak macet, nggak telat lagi, udah ngawur ini kan gitu kan. Nah yang keempat yang penting apa? Terjangkau tiketnya. Karena kendaraan modern, pasti investasi besar. Dan itu nggak akan terjangkau oleh masyarakat. Iya. Karena itu harus disubsidi. Inilah Pak Jis, debat kusirnya dengan DPRD. Dengan DPRD itu bagaimana? Saya bilang ada keuntungan, tapi tidak langsung. Apa itu? Pada saat mereka semua pindah ke kendaraan massal karena merasa nyaman, berapa juta kendaraan ditinggal di rumahnya? Berapa juta galon kita hemat? Itulah keuntungannya. Itu keuntungan dari transportasi publik yang menjadi masalah. Akhirnya ini lolos kan. Kramat Tunggak itu adalah lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Dan oleh Bang Yos ditutup dan dijadikan Jakarta Islamic Center. Silakan Bang Yos ceritakan soal. Jadi gini. Zaman itu yang mendirikan Kramat Tunggak itu adalah zaman Ali Sadikin. Iya. Dan kebijakan Ali Sadikin itu kebijakan yang benar, bukan salah. Iya. Saat beliau jadi gubernur, kira-kira 35 tahun sebelum saya, beliau yang jadi gubernur,
Itu namanya PSK. Di Jakarta itu terpencar kemana-mana, di jalan-jalan kemana-mana. Pemandangannya tidak elok, penyakitnya tidak bisa dikontrol. Maka membuat lokalisasi di Keramat Tunggak. Iya. Itu jauh dari perkampungan. Anda tahu nggak di situ anak kecil-kecil, anak sekolah, lihat roman-romanan orang pangku-pangkuan kayak begitu. Iya. Jadi udah jelas secara psikologis moral itu merusak masyarakat. Ulama itu sudah dari gubernur minta itu ditutup. Tetapi saya paham, Jis, itu tidak mudah. Siapa sih perempuan yang mau menjual dirinya kayak gini? Kalau tidak terpaksa. Betul. Berarti kalau saya carikan kerjaan lain, dia mau meninggalkan itu dong. Iya. Gitu. Nah, itulah tak kirim angket, semua tak kirim angket. Tinggal nyonteng dia. Kalau tempat ini saya tutup, Anda mau kerja apa? Nyalon, catering, jahit, parkir dan sebagainya. Nulis. Nah, ini semua tak kelompokkan. Tak kelompokkan dan tak kursuskan Pemda yang bayar. Jadi tidak semata-mata langsung nutup. 1 tahun. Satu tahun. Waktu. Nah, itu berjalan sampai 1 tahun lamanya kan. Sudah saya anggap sudah selesai semua. Lalu saya mulai berpikir ya, dia sudah kursus salon, tetapi nanti beli alat-alatnya gimana? Saya luncurkan program namanya PPMK, itu pertama kali. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Program Pemberdayaan Masyarakat Itu saya Kelurahan. suntik apa namanya uang segar yang boleh dipinjam mereka tanpa bunga. Asal dikembalikan. Gitu. Inilah berbantah hebat dengan Dewan lagi. Luar biasa menurut saya Bang Yus, karena dan itu sampai sekarang kan menjadi sangat bermanfaat. Dan tak kumpulin semua ulama, terus ibu-ibu semuanya dari pengajian itu tak kumpulin semua. Aku hati-hati sekali. Keramat Tunggak akan sajikan Islamic Center. Berdiri semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merinding saya, Pak. Ketika memimpin Jakarta itu relatif Bang Yos tidak ada friksi. Padahal Jakarta ini adalah melting pot dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Ya. Bagaimana Bang Yos pengalamannya mengelola Jakarta selama 2 periode hingga kayaknya tentram-tentram saja itu. Walaupun di saat itu belum ada era medsos yang seperti sekarang. Gini ya, jadi Jakarta ini Jis, itu bisa disebut miniaturnya Indonesia. Miniaturnya Indonesia. Apa sih Indonesia itu yang unik? Adalah kemajemukannya, heterogenitasnya kan. Iya. Jadi semua etnik, semua agama diberikan tempat, adalah contoh kasus. Karena saya ingin menyatakan, ini saya ya, pendapat saya pribadi sebagai orang yang lahir dan besar di Jakarta. Gubernur di Jakarta itu banyak sekali, dan kita terbiasa dengan perbedaan. Bahkan gubernur di Jakarta pernah ada yang non-muslim. Bapak Hengantung di masa itu, dan tidak pernah ada masalah gitu loh. Termasuk ketika Bapak Sutioso menjabat juga tidak pernah ada masalah. Nah, ini bagaimana kita mempelajari cara kepemimpinan di Jakarta ini. Bang Yos, dalam konteks itu ya, kan banyak multi etnis apa segala macam ya. Anies menjadi gubernur sekarang ini, terpilih. Dia melakukan banyak hal lah dalam kaitan hal-hal yang seperti yang Bang Yos katakan. Apakah dia belajar dengan Bang Yos juga atau bagaimana hubungan Bang Yos dengan Pak Anies itu? Ya, saya yang suka sama dia satu ya, dia itu yang saya tahu adalah kelompok yang well educated. Well educated. Ya, orang terpelajar, keluarga, orang tuanya lah, kalau di dalam di luar negeri gitu. Tapi sekali lagi dia di mata saya tidak malu bertanya. Tidak malu bertanya. Ya, artinya hubungan Bang Yos dengan Anies itu baik karena gitu kan. Bahkan aku kan dijadikan penasehat gitu kok. Oh, dijadikan penasehat. Iya. Zaman dia sama apa namanya wakilnya yang itu sama Sandiaga. Saya dulu punya mimpi. Iya. Yes, gini ya. Di mata saya nih. Ini kan heterogenitas di Jakarta itu kan tinggi kan. Nah, sepak bola itu tidak sekedar memang olahraga nomor 1 di Indonesia atau di Jakarta, tetapi untuk Jakarta itu mempersatu bangsa. Mempersatu bangsa. Nah, oleh sebab itu waktu aku sebelum jadi gubernur, maaf ya jujur aja ya, Persija itu adalah kesebelasan di pinggir kali lah, nggak dianggap, nggak dihitung. Tapi pada tahun 2000 keadaan sudah berbeda gitu. Saya mulai bina Persija ini. Bina Persija. Gitu.
dan saya melahirkan dan membidani supporter fanatik namanya Jackmania. Jackmania. Kepengen punya stadion, dari mana duitnya kan gitu. Nah, terus kemudian saya kumpulkan pengusaha itu kan. Maka dapatlah tanah BMB itu. Tanah BMW itu. Nah, cuman tanah itu diserahkan saya, memang belum, masih ada sengketa sana kecil-kecilan lah. Maka dalam aku nanda tangannya ada catatannya agar di dalam waktu 1 tahun tanah ini sudah ada sertifikatnya. Kemudian saya dengar si siapa nama Anies bikin JIS gitu. Pernah ketemu gitu. Nanti Bang, waktu pembukaan saya mengundang Bang Yos. Aku sudah nggak sabar nunggu itu. Aku diam-diam ke sana sudah ngeliat aku sama Direktur Jakpro. Gua pengen lihat sekarang lah. Memang belum, kira-kira masih 95% lah. Tetapi saya lihat, waduh, udah aku terpaksa harus begini ini kan gitu. Anies ini tidak membuat Bang Yos menangis ya? Ya nangis terharu aja. Kalau yang ini nangis terharu, kalau artinya Bang Yos itu sudah memulai dengan pemberian tanah walaupun ya, karena mesti harus ada tanahnya. Saya paham tanahnya cukup luas dan di Jakarta itu kayak apa sulitnya dapat tanah. Langsung. Apalagi yang pikiran-pikiran Bang Yos di masa lalu yang belum terlaksana, Bang? Ya kalau Monas udah jadi kayak begitu kan ya. Mungkin Monas masih perlu dihijaukan lagi supaya bisa jadi paru-paru kota. Ya, karena itu termasuk taman terbesar di dunia, termasuk itu kalau nggak salah 110 hektaran itu. Monas itu. Ya. Bang Yos, ini pertanyaan terakhir Bang Yos. Pertanyaannya bukan pertanyaan titipan, tapi pertanyaan yang menjadi kepentingan teman-teman dari Ancol. Ancol itu terjadi perubahan. Ada di Ancol Timur itu menjadi Symphony of the Sea. New York itu restorannya direvitalisasi. Kemudian dunia fantasi juga ada penambahan-penambahan. Banyaklah perubahan. Dikit lagi insya Allah sedang dalam berproses lagi dibangun Masjid Apung. Apa? Masjid Apung di Ancol. Nah, Bang Yos di masa lalu melihat Ancol seperti apa? Jadi gini ya, Ancol itu diharapkan bisa tempat rekreasi keluarga. Rekreasi keluarga. Nah, oleh karena itu dulu ada lapangan golf. Iya. Tapi dirubah jadi apa? Jadi ekopark. Jadi? Ekopark, tempat olahraga pagi, taman, hutan, jadi fauna land, jadi apa? Ya saya nggak tahu lah. Tetapi memang Ancol itu diharapkan menjadi tempat rekreasi unggulan rakyat Jakarta. Jadi kalau Anies sekarang melengkapin apa namanya Masjid Apung, ada Masjid Apung, lebih hebat lagi kan. Silakan saja, silakan saja. Saya amat senang kalau setiap gubernur ke gubernur itu bisa saling mengisi, bisa saling menambah gitu, sehingga Jakarta ini memang menjadi kota yang bisa diandalkan lah gitu.